udah ada aturan tertinggi itu Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36. Jadi seluruh penggunaan frekuensi wajib memiliki izin dan sesuai parameternya. Frekuensi memang kita sangat masif di Jakarta. Mungkin kalau secara statistik bisa sampai puluhan ribu di Jakarta. Jadi orang kan pasti mikirnya gini, frekuensi nggak kelihatan. Kalau saya pakai nggak ada izin kan juga nggak ada yang tahu gitu. Hai, selamat datang di podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu. Dan saya Susan Palingan akan menemani juga kamu untuk di podcast kali ini. Dan tahu nggak sih bahwa kita mungkin nggak pernah sadar saat kita ngirim pesan atau kita buka YouTube atau nelfon orang tua atau nelfon teman atau siapa aja deh. Pokoknya di jalan udara yang kita gunakan itu ada frekuensi ya. Nah, kalau semua orang itu pakai lah, makanya kadang-kadang kalau lagi acara rame, lagi padat acara yang ribuan itu kadang-kadang sinyal itu terganggu. Nah, kira-kira bisa mengganggu apa aja? Pastinya penerbangan juga bisa, ya kan? Terus alat-alat medis juga bisa terganggu dan banyak lagi hal-hal lain, termasuk HP juga pastinya. Nah, tamu podcast kita kali ini pastinya sangat kompeten untuk membahas soal frekuensi. Nah, yaitu Ibu Reni Kusumaning Tias selaku pelaksana tugas Kepala Balai Monitor Kelas 1 Jakarta. Halo Bu Reni. Halo Mbak Susan. Apa kabar Bu? Baik, terima kasih nih udah diundang di sini. Sama-sama, kami juga terima kasih Ibu mau hadir di studio podcast Kisi FM ini Bu. Nah, ini kan tadi Bu kita ada introduction, tapi sebelum kita masuk ke intinya Bu nih, saya pengen gali dulu nih Ibu nih. Kira-kira Ibu pengen tahu nih awal karir Ibu jadi atau jadi bagian balai monitor Bu. Kan saya pikir kalau balai monitor biasanya banyak laki-laki gitu. Gimana Bu? Makasih Bu Susan. Mungkin ya saya memang di balai monitor ini baru ya, jadi penugasan saya awal tahun ini. Tapi saya bukan orang baru nih di masalah frekuensi dan sebagainya. Jadi memang beberapa tahun lalu saya join di pemerintahan ini di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekarang Komdigi. Itu awalnya saya join di kerjasama internasional Bu. Jadi kerjasama internasional yang menangani telekomunikasi. Salah satunya frekuensi, karena frekuensi ini yang pakai nggak cuma Indonesia ya. Tadi Bu Susan ngomong ada event dan sebagainya, itu negara lain itu udah lebih maju gitu. Makanya secara internasional frekuensi ini diatur dan dulu saya bekerja di situ. Nah, ini saya geser-geser nih Bu Susan. Saya geser dari kerjasama internasional, saya geser ke pengendalian spektrum frekuensi. Jadi yang mengawasi, dulu saya mengawasi seluruh Indonesia secara nasional. Khususnya saya menangani event-event besar. Jadi event-event besar yang pakai frekuensi tadi Bu Susan udah ngomong kalau ada acara besar, event besar, konser, kenegaraan. Nah, betul. Jadi itu kebutuhan frekuensinya luar biasa. Bu Susan. Jadi ada, kalau teman-teman lihat ada reporter radio, ada reporter TV yang pakai wares kamera, pakai apa, digotong sini, digotong sana. Itu tadi udah dijelasin pakai jalur udara gitu, dan itu ada jalur khususnya gitu. Nah, itu geser saya ke Balmon Jakarta yang khusus nanganin frekuensi di wilayah itu. Sekarang kan Ibu sebagai pelaksana tugas Kepala Balai Monitor. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak sih Bu? Ada Mbak. Jadi kalau di sini kan tadi Mbak Susan itu ngomong ini dunia laki-laki ya memang. Kalau kesulitan secara profesional dan personal ya. Kalau personal kebetulan memang ceweknya sedikit. Jadi kalau mau curhat-curhatan itu agak susah. Agak susah ya nyari teman curhat yang cewek itu susah. Tapi kebetulan emang walaupun dunia laki-laki, mereka juga sangat suportif gitu dengan pekerjaan ini gitu. Itu kesulitan secara personal ya. Jadi ya memang kita bekerja di dunia yang mayoritasnya laki-laki gitu. Tapi untuk kesulitan profesional seperti yang lainnya lah Bu Susan ya, mungkin kayak tingkat kesulitannya macam-macam lah, kayak misalnya mungkin bagaimana mengajak masyarakat untuk sadar menggunakan frekuensi yang harus tertib. Bijak Betul. Perangkat-perangkatnya juga harus yang sudah tersertifikasi. Jangan pakai perangkat rakitan, atau kalau misalnya handphone jangan BM. Tunggu gitu. Bu, masih ada nggak sampai sekarang Bu? Yang pakai perangkat racikan? Ada aja juga ada aja. Makanya kami itu secara reguler, secara rutin itu melakukan seperti
penertiban lah gitu ya. Jadi kita monitor dulu gitu mana-mana yang pakai frekuensi yang berizin, dari situ baru kita gali tuh gitu. Ini frekuensi berizin, perangkatnya gimana gitu. Kalau perangkatnya juga nggak berizin ya tambah runyam. Nah itu kesulitannya kayak gitu. Jadi meningkatkan kesadaran pengguna frekuensi gitu, Bu Susan. Bu Reni, kalau di Jakarta sendiri ada berapa frekuensi yang aktif yang itu ya, yang betul-betul resmi ya? Iya. Jadi frekuensi aktif nih, Jakarta kan salah satu kota, mungkin kalau dibilang kota paling besar ya di Indonesia. Jadi frekuensi memang kita sangat masif di Jakarta. Mungkin kalau secara statistik bisa sampai puluhan ribu di Jakarta. Jadi yang banyak ya. Iya, yang pakai penerbangan, pakai ini kita ini lagi podcast siaran, pakai TV, terus seluler dan sebagainya itu banyak sekali. Alat telekomunikasi juga betul. ya. Kalau bisa dibayangkan aja radio aja udah berapa puluh gitu ya. Nah itu baru dari satu dinas atau satu layanan gitu, belum layanan-layanan yang lain gitu. Betul. Termasuk juga itu ya kayak sekarang yang wifi gitu ya. Iya betul. Oke, Bu, apa sih suka dukanya berada di dunia pekerjaan yang ngurusin lalu lintas udara ini ya? Kan bukan lalu lintas udara, bukan pesawat tapi Bu ya, frekuensi. Sukanya sih banyak ya, Mbak Susan. Jadi sukanya itu kalau tadi ngelihat ada event besar ya, event kenegaraan, konser berhasil gitu. Segitu frekuensinya banyak, jadi kayak misalnya Mbak Susan bisa live report dari radio, live report dari TV gitu, terus ataupun kayak misalnya kepala negara pakai wireless interpreter gitu, jadi mereka pada saat diskusi ngobrol masalah kenegaraan itu alur komunikasinya lancar. Itu puas banget gitu loh. Iya. Wah bangga nih gitu, frekuensinya aman, nggak ada kendala gitu. Dukanya ya itu Mbak bisa sampai malam gitu, terus banyak menemukan kendala-kendala teknis tapi gitu. akhirnya Bu Reni udah enjoy ya? Iya, akhirnya terbayar sih, dukanya itu terbayar dengan sukanya itu gitu. Kalau berhasil kan itu terbayar gitu. Iya, Bu Reni luar biasa ya, pengorbanan dan pengabdian juga ya Bu Reni ya. Nah Bu Reni, sekarang kita masuk nih Bu ke inti-inti dari pembahasan kita nih Bu. Nah kan di tempat kita bernafas ini ternyata ada jutaan frekuensi yang bekerja tanpa henti, betul ya Bu ya? Betul. Nah kira-kira ini kita pengen mengedukasi juga masyarakat. Sebenarnya frekuensi itu apa sih Bu? Jadi kalau sesuai by definisi yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Telekomunikasi Dunia, ini atau kita sebut International Telecommunication Union, salah satu organisasi internasional yang menaungi peraturan frekuensi secara dunia. Kalau simpelnya kalau di keuangan itu ada IMF ya. Kalau di telekomunikasi ada ITU. Jadi itu adalah mereka mendefinisikan tentang istilahnya gelombang elektromagnetik gitu, dari di 30 Hz sampai yang paling tinggi jadi extremely high frequency gitu sekitar 300 GHz. Mungkin kalau nggak salah sekarang mungkin lebih dari itu, dari yang sudah didefinisikan di ITU. Oke, Bu, ini kan kalau semakin tinggi berarti semakin bagus ya itu frekuensinya, atau bagaimana Bu? Kalau itu tergantung frekuensi itu semakin tinggi itu propagasinya, ataupun kalau orang awam bilang jaraknya makin pendek gitu ya. Jadi kalau yang lebih rendah malah jaraknya lebih panjang. Makanya ini kalau misalnya contohnya radio FM dan AM gitu, FM itu memang secara gelombang dia lebih pendek, tapi secara kualitasnya lebih baik dibanding AM gitu. Oke, Bu Reni, sebelum kita lanjut nih, saya mau infokan juga ke penonton podcast kamu ini bahwa siaran atau audio ini bisa juga didengerin di on air radio KISI 93,4 FM Bogor. Jadi bukan cuma bisa ditonton, ini kita juga nanti bisa didengerin Bu sama pendengar radio KISI FM Bogor. Oke, Bu Reni, nah kira-kira seberapa penting sih kita mesti paham nih soal nih frekuensi radio ini ternyata begini, kita harus begini, kita harus menggunakan secara bijak. Seberapa penting kita harus mengetahui itu? Kalau dibilang seberapa penting, menurut saya sangat penting ya, Mbak Susan. Jadi kayak tadi sudah kita senggol nih, frekuensi itu nggak cuman kita aja yang make, jadi ada komunikasi radio penerbangan gitu. Jadi mengingat coba kita bayangin kalau misalnya keluarga kita lagi naik pesawat dan sebagainya, pilot ingin berkomunikasi gitu dengan tower control gitu, minta izin landing, minta izin take off dan sebagainya. Kalau ada yang sembarangan pakai sampai pilotnya nggak bisa ngobrol ataupun minta izin gitu dengan tower control, itu kan
bakal jadi miskomunikasi gitu. Jadi itu sangat penting karena memang salah satu frekuensi yang digunakan itu berhubungan dengan keselamatan jiwa, yaitu penerbangan, misalnya maritim, mara bahaya gitu. Oke, Bu Deni, berarti itu artinya kalau kita kan naik pesawat nih, kan disuruh matikan telepon seluler Anda. Berarti itu beneran disuruh matiin, Bu, ya? Karena beneran bisa mengganggu, Bu, ya? Betul. Ya, jadi sebenarnya sih prinsipnya itu karena kalau dia nyala terus tuh handphone gitu, sebenarnya bukan secara literally benar-benar plak-plak mengganggu penerbangan, tapi handphone itu akan selalu cari frekuensi dari BTS-nya gitu. Karena kan jadi nanti kemungkinan kalau mereka terlalu lama nyari-nyari frekuensi, handphonenya sendiri bisa panas dan sebagainya gitu. Itu pengalaman, Bu. Saya sering terjadi kalau misalnya lagi di daerah yang susah sinyal terus kita handphone itu kok panas, atau ternyata dia nyari sinyal rupanya ya. Salah satunya adalah itu. Seperti itu ya. Nah sekarang, Bu, kan kalau di dekat bandara nih, dekat airport kan bisa nggak ada radio misalnya, atau ada frekuensi-frekuensi yang berkeliaran di seputaran bandara? Iya. Kalau radio bisa apa enggak? Bisa boleh ada radio di sekitaran bandara, tapi memang harus diperhatikan kalau bahasa teknisnya parameter teknis ya, ataupun kalau teman-teman radio ya parameter audionya misalnya. Kalau misalnya terlalu dekat dengan tetangganya mungkin kita nggak perlu teriak-teriak gitu, pelan-pelan gini aja denger ya gitu. Kalau agak jauhan ya, jadi seluruh parameter teknis itu diatur gitu, Mbak Susan. Jadi mereka bisa menggunakan mereka wajib menggunakan sesuai parameter teknis agar nggak saling mengganggu itu gitu. Nah, Bu, ini kan kalau yang resmi ya, Bu. Kalau yang nggak resmi gitu, Bu, itu bisa terdeteksi atau nggak? Dan kalau misalnya yang nggak resmi itu, Bu, yang misalnya ilegal itu, nah, gimana? Apakah itu memang melanggar hukum dan apa yang akan ditindak? Ya, untuk yang nggak resmi itu udah pasti, Mbak Susan, melanggar hukum karena memang secara ini diatur di undang-undang ya. Jadi udah ada aturan tertinggi itu, undang-undang telekomunikasi nomor 36. Jadi seluruh penggunaan frekuensi wajib memiliki izin dan sesuai parameternya. Nah, kami Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Jakarta melakukan monitoring rutin, Mbak Susan. Jadi supaya yang frekuensi-frekuensi nggak berizin ini dapat kita tertibkan. Jadi dapat kita mitigasi supaya nggak terjadi gangguan ke pengguna-pengguna yang legal ini karena kan memang pemerintah harus memberi perlindungan terhadap seluruh pengguna frekuensi yang berizin. Jadi ini udah merupakan tugas rutin Mbak Susan. Jadi kami melakukan monitoring, penitipan secara rutin untuk pengguna-pengguna frekuensi untuk melindungi yang pengguna legal. Nah, itu artinya apakah bisa dibilang kalau yang untuk pengguna legal itu kadang-kadang kan kita terganggu, misalnya ada suara-suara lain masuk gitu. Apakah itu sebagai bentuk ada yang nebeng frekuensi itu ya, yang secara ilegal itu? Ya, sebenarnya ini ada beberapa definisi. Kalau yang nebeng frekuensi, misalnya di KISI FM ini numpang nindih ke frekuensinya ini. Tapi itu sebenarnya agak sulit gitu karena kan ini sudah diisi ya. Yang paling mungkin adalah ngisi sebelahnya, Mbak Susan. Jadi ngisi sebelahnya dengan power berlebih sehingga kalau misalnya kayak ember lah gitu, mereka ngisinya penuh gitu sampai airnya luber. Nah, luber itu ke ganggu orang lain, ganggu ke tempatnya Mbak Susan. Kok ini basah sih gitu. Nah, itulah luber-luber itu yang mengganggu. Nah, ini kita yang kita larang gitu. Jangan menggunakan frekuensi-frekuensi yang ilegal. Nah, kalau frekuensi kayak wifi gitu, Bu, kan kadang-kadang juga kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada lagi gitu. Itu kenapa, Bu? Kalau frekuensi wifi hilang timbul mungkin ada banyak faktor ya. Kalau secara teknis ini bisa jadi salah satunya adalah kapasitas bandwidth-nya. Jadi kapasitas bandwidth itu adalah kapasitas maksimum yang bisa disalurkan di jalur itu gitu. Nah, nanti kalau misalnya penggunanya itu sudah melebihi dari kapasitasnya ya biasalah kayak misal stadion lebih dari kapasitasnya kan. Betul. Mau masuk keluar masuk aja susah nih orangnya. Nah, itu juga sama kalau jalurnya penuh, dia juga keluar masuknya juga susah. Jadi komunikasinya juga susah. Jadi memang di situ seninya lah Mbak Susan untuk mengatur
frekuensi dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi menurut Ibu agak sulit nggak sih Ibu ngatur-ngatur itu frekuensi Bu? Ya ada seninya sih. Memang tadi ada tantangannya tersendiri gitu. Jadi pada saat ini kan frekuensi itu merupakan salah satu sumber daya alam ya yang terbatas. Jadi memang pemerintah itu akan berusaha maksimal supaya seluruh kebutuhan masyarakat pengguna frekuensi, pengguna telekomunikasi itu bisa bisa menggunakan frekuensi ini secara maksimal gitu untuk kebutuhan masyarakat luas dan meningkatkan layanan komunikasi di kita gitu loh Mbak Susan. Oke, ini mengedukasi banget ya Bu ya. Jadi ini untuk penonton juga, kalau yang belum sempat nonton di podcast kamu ini bisa juga dengerin di on air di Radio Kisi 93,4 FM Bogor. Jadi siaran kita ini bisa didengerin juga langsung di radio. Jadi Bu, dalam arti ini ruang atau udara ini bukan milik pribadi ya, tapi ruang bersama yang harus dijaga. Betul ini sekali. gimana sih kita mesti menjaga ruang udara yang milik bersama ini? Ya, jadi pertama tadi yang seperti sudah kita bahas ya, harus ada izinnya. Kedua, partisipasi masyarakat umum juga sangat penting. Kalau masyarakat umum kayak kita pakai handphone kan nggak perlu izin ya, karena frekuensinya itu izin frekuensinya melekat di perangkatnya. Iya, di provider, di perangkatnya. Jadi salah satu yang partisipasi bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum, pastikan perangkat yang kita beli itu ada sertifikatnya, Mbak. Oh, berarti makanya jadi itu, handphone. Makanya kalau perangkat yang beli dari luar negeri mesti didaftarin dulu Ibu ya? Gitu. Salah satu adalah ada handphonenya tuh kita lihat di badan handphone tuh suka ada stikernya gitu. Nah, itu beli, pastikan perangkat-perangkat itu bersertifikat. Nah ini terkait alat komunikasi berarti Bu ya. Sekarang berarti itu alat harus terverifikasi. Betul. Nah itu alat komunikasi apa aja Bu? Dan yang kita mau tahu, kalau dari Ibu tahu yang sudah tersertifikasi dan belum itu gimana? Iya. Caranya gampang sih Mbak. Kalau misalnya sebagai pengguna itu kita bisa cek ke stiker. Cek di stiker di kita handphone, ya, misalnya di handphone, beli handphone, beli tablet itu kita bisa cek stiker. Di situ ada tulisannya, biasanya ada nomor serinya, sekarang ada tulisannya DJID, singkatan dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, DJID, atau dulu mungkin bisa dilihat dari DJSTPPI. Jadi ada stiker. Atau kalau mau sedikit lebih effort, buka websitenya Mbak. Jadi kita ada namanya website terkait informasi alat komunikasi yang udah disertifikasi, jadi aman untuk digunakan gitu. Jadi mungkin Ibu bisa sampaikan supaya masyarakat juga tahu nih Bu. Ya, di websitenya ada namanya, kita manggilnya Sirani sih. Sirani, cantik sekali namanya. Iya, nama mirip-mirip Sirani namanya. Sirani bukan Sireni ya Bu. Jadi Sirani websitenya di sertifikasi.postel.go.id. Sirani sertifikasi.postel.go.id. Jadi itu ya untuk ngecek ya kalau apakah alat yang kita pakai itu tersertifikasi apa enggak ya Bu ya. Nah ini kenapa sih masyarakat tuh harus memang betul-betul sadar terhadap penggunaan frekuensi dan juga sertifikasi alat ini Bu? Pertama, untuk memaksimalkan layanan telekomunikasi itu sendiri gitu kan, yang pakai kita juga nih Mbak Susan gitu. Kayak kita lagi nelpon, kita juga nggak mau tiba-tiba putus, atau lagi enak-enak dengerin Kisi FM 93,4 ini tahu-tahu udah hafal. Udah hafal dong. Jadi tahu-tahu kok saya nggak bisa denger atau apa gitu. Jadi sebenarnya memang partisipasinya sangat penting gitu. Jadi untuk kita sendiri lah, untuk layanan telekomunikasi yang maksimal, terus untuk mendukung ya tadi frekuensi untuk keselamatan jiwa yang misalnya digunakan untuk penerbangan, ataupun kalau misalnya ada yang urgent gitu, Basarnas pengen pakai gitu, nolong orang gitu, ya itu jangan sampai keganggu. Jadi partisipasinya dan penjagaan ini sangat penting gitu. Bu, itu yang apa namanya, kalau di laut juga tuh nelayan-nelayan pakai nggak Bu kadang-kadang Bu? Nah itu gimana Bu? Apakah mereka pakai apa, memang terdaftar resmi ya secara legal, atau mereka pakai rakitan sendiri gitu? Iya, jadi nelayan itu ada alokasinya sendiri, jadi ada jatahnya sendiri Mbak Susan. Jadi ada ya? Ada, jadi kayak misalnya FM ada jatah sendiri, nelayan ada jatahnya sendiri. Mungkin yang akhir-akhir ini pernah dengar yang Pak Jufri nggak ya, yang istilah terombang-ambing di Laut Filipina, itu beliau selamat gara-gara bawa HT1. Jadi bawa HT1,
Dan alhamdulillahnya kan frekuensinya clear ya. Jadi minta bantuan itu dari komunikasi itu gitu. Dari komunikasi itu. Jadi sekrusial itu frekuensi harus kita harus sadar gitu. Berarti nelayan juga harus daftar atau harus melapor ya Bu ya? Betul. Dari nelayan itu harus daftar. Kita ada program maritim on the spot. Jadi kita jemput bola lah. Kalau nelayan kan biasanya pulang 3 hari. Iya betul. Di terus laut pulang berhari-hari baru pulang. Jadi kita mencoba mempermudah teman-teman yang punya profesi nelayan untuk dapat izinnya. Jadi gitu. dari Balmon yang jemput bola ke sana ya? Betul, jemput bola. Jadi kita ada biasa. maritim on the spot. Jadi teman-teman bisa langsung daftar izinnya di situ. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan berarti ya untuk para nelayan karena dari Balmonnya sendiri akan datang untuk mendata. Iya, ya, Bu, dan ya, seperti itu ya. ada loketnya khusus. Nah, ada loketnya khusus. Ya. Nah, oke, sekarang terkait radio nih Bu. Kan radio juga punya frekuensinya berbeda-beda ya. Nah, ini gimana nih Bu untuk menentukan frekuensinya itu? Ya, jadi frekuensi itu diatur tergantung peruntukannya ya, Mbak Susan. Jadi tadi yang saya sampaikan di depan ada organisasinya internasional khusus. Jadi semuanya sudah diatur berdasarkan wilayahnya gitu. Jadi secara global kita diatur 3 wilayah. Kalau di ITU bilang 3 region. Jadi region 1 itu Amerika, benua Amerika dan sekitarnya. Region 2 itu Eropa dan sekitarnya. Region 3 itu Asia Pasifik dan sekitarnya. Oke, kita masuk di Asia Pasifik ya, pastinya jadi ya. kita masuk di situ dan itu sudah diatur secara peruntukan. Jadi fungsi dari frekuensi itu akan ikut layanan mana sih yang mau digunakan oleh teman-teman pengguna frekuensi. Kalau orang lain pakai frekuensinya yang untuk radio bisa nggak Bu? Orang lain tuh siapa nih? Misalnya orang yang cuma mau bikin kayak radio komunitas gitu. Radio komunitas itu sudah ada alokasinya juga sendiri. alokasinya Udah ya? ada alokasinya sendiri. Jadi itu sudah diatur di, kalau kita bilang tabel alokasi frekuensi dan komunitas itu udah diatur kalau saya nggak salah di 107 ke atas. Oke, berarti nggak usah takut karena masing-masing udah ada. Betul. Udah ada jatahnya masing-masing. Iya, jatahnya sudah ada masing-masing dan memang wajib menggunakan jatahnya masing-masing. Gitu. Oke, Bu Reni. Nah sekarang gimana nih pengawasan sendiri terhadap lalu lintas frekuensi ini? Pengawasannya kami lakukan secara rutin, jadi kami disupport oleh SDM yang memang mumpuni. Jadi kami namanya ada pengendali frekuensi radio. Kalau mungkin di teman-teman polisi ada, kalau ngatur lalu lintas ada Korlantas, terus kalau di kami ada namanya pengendali frekuensi radio. Nah itu secara rutin kami memonitor pengguna frekuensi tersebut, melihat kualitasnya. Nah sekarang kami juga ada tambahan lagi nih Mbak Susan. Jadi kita selain monitor frekuensinya, kita juga memonitor kualitas layanannya gitu. Oke, jadi cuma bukan monitor frekuensi tapi kualitas layanannya juga ya Bu ya. Betul. Bu ada nggak sih Bu yang nakal-nakal gitu Bu, yang misalnya nggak usah deh panjang izin, nggak usah ini itu gimana? Ini pertanyaan menarik nih Mbak Susan. Kalau yang nakal kayaknya di setiap sektor ada ya Mbak ya. Jadi jangankan frekuensi nggak kelihatan ya. Orang kan pasti mikirnya gini, frekuensi nggak kelihatan. Kalau saya pakai nggak ada izin kan juga nggak ada yang tahu gitu. Ya istilahnya ya sendal aja yang kelihatan bisa hilang, bisa hilang. Nah frekuensi kan nggak kelihatan. Jadi yang nakal itu memang ada yang nyoba-nyoba Mbak. Jadi kami memang tadi punya kegiatan rutin gitu. Jadi buat meminimalisir yang nakal-nakal ini gitu. Jadi kita udah istilahnya buat peta karena kita juga perlu memitigasi ya. Jadi gangguan itu bukan hanya kita tangani Mbak setelah dapat aduan misalnya Mbak Susan, Bu saya ngadu nih frekuensi saya keganggu, tapi kami juga memitigasi gitu. Jadi sebelum Mbak Susan keganggu, kami memonitor rutin tuh. Jadi kalau ada tadi luberan-luberan sebelum airnya nyampe ke kisi FM, kami sumbat dulu gitu. Oke. Tapi sejauh ini aman Bu ya? Alhamdulillah bisa ditertipin lah pokoknya Bu ya. Oke, Bu Reni, ini terakhir nih pertanyaan untuk Bu Reni nih. Kira-kira apa nih pesan penting Ibu Reni untuk masyarakat untuk jaga nih ketertiban jalur udara digital di Indonesia? Iya, pesan saya untuk masyarakat umum dan pengguna frekuensi secara khusus,
kita merujuk ke peraturan yang berlaku ya Mbak Susan, dan untuk mendukung kualitas layanan yang menggunakan spektrum frekuensi radio ini, mohon untuk dapat menggunakan frekuensi dengan izin dan sesuai parameternya, serta menggunakan alat perangkat telekomunikasi yang bersertifikat. Okay. Jangan lupa itu. Oke. Gitu. Bu Reni, terima kasih kehadirannya, Ibu Reni Kusumaningtyas selaku pelaksana tugas Kepala Balai Monitor Kelas 1 Jakarta. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama. Sukses ya bersama teman-teman Balmon Jakarta. Sukses juga buat KISI FM. Amin, terima kasih Bu. Dan demikianlah podcast kamu untuk kali ini. Terima kasih juga untuk yang udah pada nonton. Jangan lupa audio ini juga bisa kalian dengerin di on airnya radio KISI 93,4 FM Bogor. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like tentunya, dan juga komen di YouTube kita di KISI 93 FM. Dan nantikan episode-episode selanjutnya hanya di podcast kamu KISI FM, ada kamu. Bye-bye.